Kamu ngerasa capek tapi nggak ngapa-ngapain. Scroll terus, deadline numpuk, tapi tubuhmu rasanya udah nyerah. Mungkin kamu bukan malas, tapi lagi kejebak jadi super sibuk, tanpa arah. Produktif itu penting, tapi kalau kamu kehilangan diri sendiri di tengah kesibukan, itu bukan produktif. Itu perlahan hancur dari dalam. Jadi pertanyaannya, gimana caranya tetap produktif tanpa kehilangan kewarasan? Di video ini, kita bakal bahas tuntas. Kita sering ngerasa harus jadi super produktif setiap hari. Bangun pagi, kerja tanpa henti, sampai malam pun masih buka laptop. Tapi faktanya, nggak semua hari akan selalu optimal. Kadang kita cuma bisa nyelesain satu tugas, kadang malah nggak ada energi sama sekali. Dan itu wajar. Produktif itu bukan soal sempurna setiap waktu, tapi soal konsistensi kecil yang terus mengalir. Dalam buku Good Habits, Bad Habits, dijelaskan bahwa kekuatan perubahan itu bukan datang dari tekad besar yang meledak-ledak, tapi dari pola-pola kecil yang berulang. Misalnya, menulis satu paragraf per hari jauh lebih efektif daripada menulis 10 halaman sekaligus, tapi hanya sebulan sekali. Jadi, daripada terus memaksa diri buat sempurna, lebih baik fokus bikin kebiasaan kecil yang bisa kamu ulang tanpa beban. Kamu nggak perlu jadi mesin. Kamu manusia, dan manusia itu berkembang lewat proses, bukan tekanan. Mulai dari hal kecil, bangun sedikit lebih pagi, minum air putih sebelum scroll HP, atau istirahat 5 menit setelah kerja 25 menit. Hal-hal ini mungkin terlihat remeh, tapi lama-lama jadi pondasi yang kuat. Ingat, kamu nggak harus hebat dulu buat mulai. Tapi kamu harus mulai dulu biar bisa hebat. Dan disinilah jebakan paling berbahaya sering muncul, hustle culture. Setelah kita mulai konsisten dengan kebiasaan kecil, tanpa sadar kita tergoda untuk menambah terus, kerja lebih lama, lembur tiap malam, dan akhirnya merasa bersalah saat nggak produktif. Kita jadi terperangkap dalam pemikiran bahwa nilai diri kita tergantung dari seberapa sibuk kita. Padahal, itu jebakan yang bisa menguras fisik dan mental pelan-pelan. Dalam The Psychology of Money, ada satu fakta menarik. Kebanyakan orang tua sukses nggak mengukur kebahagiaan hidup dari kerja keras tanpa henti, tapi dari waktu berkualitas yang mereka miliki bersama orang terdekat. Artinya, kerja keras itu penting, tapi bukan segalanya. Kalau tubuh dan pikiran kamu terus dipaksa tanpa henti, bukan prestasi yang datang, tapi burnout, stres, dan rasa hampa. Produktivitas yang sehat bukan berarti ngebut terus tanpa rem. Justru, kamu perlu tahu kapan harus gas dan kapan harus tarik napas. Hustle itu bagus kalau seimbang, tapi kalau kamu terus-menerus merasa capek secara mental dan fisik, mungkin itu tanda kamu butuh jeda. Dan jeda itu bukan kegagalan, itu bagian dari proses bertumbuh. Kalau kamu terus-terusan ngegas tanpa jeda, lama-lama bukan cuma tubuhmu yang lelah, otakmu juga akan buntu. Dan di titik itulah, kreativitas dan semangatmu mulai memudar. Kita kadang lupa bahwa otak bukan mesin yang bisa dipaksa kerja 24 jam. Justru, ide-ide terbaik sering muncul saat kita lagi nggak mikirin kerjaan, lagi mandi, jalan sore, atau sekadar bengong di depan jendela. Buku Good Habits, Bad Habits menjelaskan pentingnya istirahat aktif, yaitu momen di mana kita melepaskan fokus dari tugas berat dan memberi ruang untuk pikiran bernafas. Bukan artinya kamu jadi malas, tapi justru ini strategi cerdas untuk menjaga energi jangka panjang. Saat kamu berani meluangkan waktu untuk diam, pikiranmu mulai menyusun ulang prioritas, dan dari sanalah solusi yang kamu cari seringkali muncul. Jadi, jangan anggap waktu kosong itu pemborosan.
Itu justru investasi terbaik buat kesehatan mental dan kreativitasmu. Kamu nggak harus sibuk setiap waktu untuk jadi hebat. Kadang, dengan berhenti sejenak, kamu justru bisa melompat lebih jauh. Karena ketika kamu memberi ruang untuk berhenti sejenak, kamu mulai menyadari satu hal penting. Kamu ingin punya kendali atas waktumu. Bukan sekadar sibuk karena tuntutan, tapi sibuk karena pilihan. Dan disitulah letak kebahagiaan sejati. Bukan dari berapa banyak uang yang kamu hasilkan, tapi dari seberapa bebas kamu mengatur waktumu untuk hal-hal yang berarti. Dalam The Psychology of Money, disebutkan bahwa kebebasan mengatur waktu adalah bentuk kekayaan paling berharga. Banyak orang berpikir, jadi kaya itu soal saldo rekening, padahal kebahagiaan lebih dekat ke hal sederhana. Bisa tidur nyenyak tanpa pikiran menumpuk, bisa makan siang tanpa terburu-buru, atau bisa memilih untuk bilang enggak tanpa rasa bersalah. Waktu itu aset, dan semakin kamu bisa mengaturnya, semakin damai hidupmu terasa. Makanya, daripada mengejar produktivitas yang bikin kamu kehilangan kendali, lebih baik bangun ritme yang sesuai dengan hidupmu. Produktif itu bukan soal padatnya jadwal, tapi soal hidup yang kamu jalani dengan sadar. Kamu yang pegang kemudi, bukan kalender atau notifikasi yang terus menuntut perhatian. Kalau kamu yang pegang kendali, berarti kamu juga bisa memilih untuk membangun sistem yang mendukung, bukan tekanan yang membebani. Produktivitas jangka panjang nggak datang dari semangat membara sesaat, tapi dari sistem yang stabil dan mudah diulang. Semangat bisa naik turun, tapi sistem yang tepat bisa tetap berjalan meski kamu lagi capek, bad mood, atau nggak termotivasi. Good habits. Bad habits menekankan bahwa kebiasaan yang kuat terbentuk bukan karena kita punya kemauan baja, tapi karena kita menciptakan lingkungan dan rutinitas yang secara otomatis mendorong kita untuk bertindak. Misalnya, kalau kamu pengen lebih fokus, mungkin bukan soal disiplin, tapi soal mematikan notifikasi atau memilih tempat kerja yang lebih tenang. Sistem kecil seperti ini jauh lebih efektif daripada terus menyalahkan diri sendiri karena merasa kurang produktif. Dan justru dengan sistem yang baik, kamu bisa bekerja lebih ringan, lebih lancar, dan tetap punya ruang untuk hidup. Kamu nggak perlu memaksa diri jadi versi sempurna setiap hari. Cukup pastikan kamu berada di jalur yang benar, dengan langkah kecil tapi konsisten. Karena yang menentukan bukan seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa lama kamu bisa bertahan. Karena ketika kamu udah punya sistem yang berjalan, tapi masih sering merasa bersalah saat nggak produktif, itu tandanya ada yang perlu dibenahi. Bukan di to-do list kamu, tapi di cara kamu melihat diri sendiri. Rasa bersalah ini sering muncul bukan karena kamu malas, tapi karena kamu terbiasa mengaitkan nilai diri dengan seberapa banyak hal yang kamu selesaikan hari itu. Padahal, seperti yang dijelaskan dalam Good Habits, Bad Habits, tekanan internal yang muncul dari rasa bersalah justru bisa merusak konsistensi. Saat kamu merasa bersalah terus-menerus, kamu cenderung jadi keras pada diri sendiri, kehilangan semangat, bahkan berhenti total. Ironisnya, rasa bersalah yang seharusnya jadi pengingat malah berubah jadi penghambat. Itulah kenapa penting banget buat kamu punya sudut pandang yang lebih ramah pada diri sendiri. Produktif itu penting, tapi nggak setiap hari harus jadi hari besar. Ada hari untuk lari, ada hari untuk jalan pelan. Dan kalau suatu hari kamu butuh istirahat total, itu bukan kegagalan, itu bagian dari perjalanan. Kamu tetap berkembang, bahkan saat kamu berhenti sejenak. Karena justru di saat kamu berhenti sejenak, tubuh dan pikiranmu mulai memulihkan diri dan bersiap untuk kembali melangkah.
Banyak orang salah kaprah, menganggap istirahat itu lawan dari produktivitas. Padahal, istirahat yang tepat justru adalah fondasi dari produktivitas yang berkelanjutan. Tanpa pemulihan, performa akan terus menurun dan hasil kerja pun jadi setengah hati. The Psychology of Money juga menekankan pentingnya kemampuan untuk pulih, bukan hanya terus mengejar hasil. Dalam jangka panjang, orang yang tahu kapan harus berhenti justru punya stamina untuk bertahan lebih lama dan berkarya lebih konsisten. Ini seperti atlet. Mereka nggak latihan non-stop setiap hari, tapi mengatur ritme antara push dan recovery dengan cermat. Kamu pun begitu. Daripada memaksakan diri terus aktif, mending belajar mendengar sinyal tubuh dan pikiran. Kadang, solusi bukan menambah jam kerja, tapi memperbaiki kualitas tidur, ngobrol sama teman, atau sekadar menikmati sore tanpa agenda. Karena, kalau kamu bisa istirahat dengan baik, kamu juga akan bekerja dengan lebih jernih dan bermakna. Dan ketika kamu mulai bekerja dengan lebih jernih dan bermakna, kamu akan menyadari satu hal penting. Tujuan hidup ini enggak melulu soal uang. Uang memang penting, tapi bukan satu-satunya yang layak dikejar. Kalau semua waktumu habis buat mengejar materi, tapi kamu kehilangan kesehatan, relasi, atau kebahagiaan batin, apa gunanya semua itu? Dalam The Psychology of Money, ada pelajaran berharga. Uang hanyalah alat, bukan akhir dari segalanya. Banyak orang kaya secara finansial, tapi tetap merasa kosong karena mereka nggak punya waktu untuk menikmati hidup yang mereka bangun. Sebaliknya, orang yang hidup dengan seimbang, meski penghasilannya biasa saja, seringkali jauh lebih damai dan puas. Kebebasan untuk memilih gaya hidup yang selaras dengan nilai-nilai pribadi jauh lebih mahal daripada gaji besar yang bikin kamu kehilangan arah. Jadi, daripada sekadar kerja demi angka di rekening, tanyakan juga ke dirimu, hidup seperti apa yang sebenarnya kamu mau? Apakah kamu mengejar uang untuk hidup, atau hidup untuk mengejar uang? Kalau kamu bisa menyeimbangkan keduanya, kamu nggak cuma akan produktif, tapi juga bahagia. Karena pada akhirnya, yang bikin kamu bahagia bukan seberapa cepat kamu mencapai tujuan, tapi seberapa lama kamu bisa bertahan tanpa kehilangan diri. Di tengah dunia yang penuh tekanan untuk cepat sukses dan selalu sibuk, kamu justru butuh ketahanan, mental, emosional, dan fisik, agar bisa terus melangkah dengan sadar, bukan terburu-buru dan terpaksa. The Psychology of Money menekankan bahwa dalam investasi, yang paling penting bukan strategi yang paling agresif, tapi yang paling tahan lama. Hal yang sama berlaku dalam hidup. Banyak orang tampak cepat berhasil, tapi beberapa tahun kemudian burnout, kehilangan arah, bahkan menyerah. Sementara orang yang menjaga ritme, tahu kapan berhenti, dan membangun kebiasaan sehat justru bisa terus berkembang dalam jangka panjang. Ketahanan itu dibentuk dari keseimbangan antara kerja keras dan perawatan diri. Dari memilih untuk tetap hadir di hari-hari biasa, bukan hanya mengejar momen luar biasa. Jadi, jangan ukur produktivitasmu dari seberapa sibuk kamu hari ini. Ukur dari seberapa kamu bisa tetap waras, hadir, dan utuh hari ini, besok, dan tahun-tahun ke depan. Karena ketika kamu berusaha tetap hadir dan utuh setiap hari, tantangan lain muncul. Kita hidup di era banding-bandingan tanpa henti. Media sosial menyuguhkan highlight hidup orang lain, kerja kerasnya, pencapaiannya, dan produktivitasnya yang seolah sempurna. Padahal yang kita lihat cuma potongan, bukan keseluruhan proses atau kelelahan yang mereka sembunyikan di balik layar. Perbandingan yang terus-menerus ini bisa mengikis ketahanan yang kamu bangun. Kamu mulai mempertanyakan langkahmu, menganggap dirimu kurang cepat, kurang sukses,
atau kurang sibuk. Padahal, seperti yang dijelaskan dalam Good Habits, Bad Habits, perubahan besar terjadi dari kebiasaan kecil yang nggak selalu terlihat oleh dunia. Kamu nggak perlu validasi dari luar untuk membenarkan prosesmu. Jadi, daripada sibuk menyesuaikan langkah dengan orang lain, fokuslah pada lintasanmu sendiri. Bandingkan dirimu dengan versi dirimu kemarin, bukan dengan pencapaian orang lain hari ini. Karena satu-satunya persaingan sehat adalah antara kamu yang sekarang dengan kamu yang sedang kamu bangun. Dan setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini sudah cukup berarti. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini jauh lebih berharga daripada janji besar yang cuman hidup di kepala. Kita sering terjebak membuat resolusi besar di awal tahun, mau bangun jam 5 pagi tiap hari, olahraga 6 kali seminggu, baca 12 buku dalam sebulan. Tapi seperti yang dijelaskan dalam Good Habits, Bad Habits, resolusi itu sering gagal, bukan karena kita lemah, tapi karena kita belum punya sistem yang mendukung perubahan tersebut. Kebiasaan jauh lebih kuat dari semangat sesaat. Mereka berjalan otomatis, bahkan saat kamu nggak lagi semangat. Misalnya, kalau kamu membiasakan diri nulis 5 menit setiap pagi atau jalan kaki keliling rumah sepulang kerja, lama-lama itu jadi bagian dari hidupmu tanpa perlu dipikirkan lagi. Dan dari kebiasaan sederhana, itulah perubahan besar lahir, bukan dari niat yang muluk-muluk. Jadi kalau kamu ingin benar-benar berkembang, jangan cuma bikin target, bangunlah kebiasaan. Fokus pada satu hal kecil yang bisa kamu ulang hari ini, besok, dan lusa. Karena bukan satu lompatan besar yang bikin kamu berhasil, tapi 1000 langkah kecil yang kamu ambil tanpa putus arah. Karena 1000 langkah kecil itu akan lebih bermakna kalau kamu tahu kemana arahnya dan bagaimana perasaanmu selama menjalaninya. Kita terlalu sering mengevaluasi diri hanya berdasarkan hasil akhir, berapa banyak tugas selesai, berapa target tercapai, atau seberapa sibuk jadwal harianmu. Tapi produktif yang sehat butuh lebih dari sekadar angka. Ia butuh refleksi, perasaan, dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Evaluasi yang bijak nggak hanya bertanya apa yang aku capai, tapi juga bagaimana aku merasa saat menjalaninya. Apakah aku makin dekat dengan versi terbaik diriku? Dan apakah aku masih punya ruang untuk bernapas dan menikmati hidupku? Buku Good Habits, Bad Habits menyiratkan bahwa kebiasaan yang baik bukan cuma yang konsisten, tapi juga yang membentuk hidup yang kita hargai. Hidup yang utuh, bukan hidup yang terus dikejar tanpa akhir. Jadi, setelah semua usaha, tantangan, dan progres kecil yang kamu jalani, beri waktu untuk menghargai dirimu. Terkadang, produktivitas terbaik bukan tentang seberapa banyak yang kamu lakukan, tapi seberapa sadar kamu menjalaninya. Karena hidup yang penuh makna bukan tentang berlari cepat, tapi tentang tahu kapan melangkah, kapan berhenti, dan kapan menikmati pemandangan.